Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa detektif hantu di mana saja berada, pada kesempatan ini detektif hantu akan sedikit merubah yang tadinya tayangan video kini sekarang berupa podcast, mengingat pada masa sekarang ini yaitu masa pandemi, di mana kita senantiasa untuk dianjurkan tetap berada di rumah. Nah, podcast ini memang sangat cocok sekali untuk kami tayangkan karena kita tidak keluar rumah atau tidak mencari tempat-tempat yang mistis atau misterius. Jadi kita hanya bercerita tentang mistis. Para pemirsa detektif hantu di mana saya berada, sebelum kami bercerita tentang mistis atau horor, jangan lupa subscribe channel kami Detektif Hantu, like dan share agar pemirsa dapat menyaksikan video-video kami selanjutnya. Dan tidak lupa untuk senantiasa memberikan komentar, kritik dan saran untuk pengembangan channel kami ini. Baiklah pemirsa, kami akan bercerita tentang sebuah misteri yang berada di daerah Desa Ragamanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, di mana cerita ini diawali dari perbincangan ibu-ibu yang sering mengantar anaknya sekolah. Ibu-ibu ini sedang berbicara tentang apa yang mereka dengar dari pengakuan orang-orang yang sering lalu lalang antara Ciranji Timur menyeberang ke Gandoang. Nah, di situ ada jalur di mana perbatasan antara Ciranji Timur dan Gandoang itu sebuah jalur yang cukup mistis dan menyeramkan bagi kalangan orang yang sering lalu lalang di daerah tersebut. Akhir-akhir ini ada beberapa penampakan yang cukup meresahkan, khususnya daerah Ciranji Timur. Di antaranya adalah kalau ada orang yang lewat baik dari arah Ciranji Timur mau menuju ke Gandoang atau yang dari Gandoang menuju ke Ciranji Timur, jika melewati turunan sawah perbatasan Ciranji dan Gandoang itu sering mencium aroma-aroma wangi yang khas disematkan pada makhluk-makhluk astral atau pada makhluk-makhluk mistis. Nah, dari cerita-cerita masyarakat yang berkembang di daerah Ciranji ini, orang sering menyimpulkan bahwa memang di daerah tersebut sering sekali ada penampakan-penampakan yang sangat mengerikan. Ada yang bilang bentuk wujud penampakan itu seperti ibu-ibu yang berambut panjang, memakai gaun putih atau gamis putih, kemudian sambil menggendong boneka atau anak kecil. Tentu penampakan ini sangat mengganggu sekali pengguna jalan, orang yang nyebrang baik dari Ciranji maupun dari Gandoang. Nah, ini tentu sangat mengganggu sekali karena
jalur ini adalah jalur utama di mana orang yang pulang kerja dari kawasan Bekasi atau Jababeka menuju ke Gandoang ini pasti melewati jalur tersebut. Atau sebaliknya, orang Ciranji atau masyarakat yang berada di sekitar Ciranji menuju ke Gandoang itu pasti melalui jalur ini. Nah, disitulah awal mulanya penampakan-penampakan yang sering sekali orang itu menemukan penampakan yang sangat menakutkan. Namun untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya bersama saksi mata akan memberikan testimoni. Untuk lebih jelasnya apa yang mereka rasakan, ada sama-sama kita dengarkan testimoni berikut ini. Ya, halo semuanya. Saya mau bercerita. Jadi kayak gini, kemarin tuh saya lewat daerah situ. Saya nganterin teman saya pulang. Ini tuh bukan kali pertama saya nganterin dia. Sebelumnya saya pernah nganterin dia, justru lebih malam dari ini. Kemarin tuh saya nganterin kurang lebih jam 10 malam. Ya, kurang lebih jam segituan. Kemudian pas udah nyampe dekat-dekat situ, pas udah nyampe sawah tuh deket tanjakan, saya ngerasa kok merinding gitu. Cuman saya nggak terlalu pikirin kan. Saya nganterin teman saya sampai rumahnya. Ya udah, terus saya pulang tuh. Otomatis saya lewat jalan yang sama. Nah, pas lewat jalan situ, saya keinget yang tadi. Oh iya, tadi merinding tuh. Pas udah nyampe daerah situ juga, nyampe jalan itu juga, saya ngerasa kok merinding gitu. Terus saya juga nyium bau bunga kayak bunga melati gitu, atau bunga-bunga yang orang-orang baru meninggal gitu. Nah lah, cuman saya nggak tahu pikirin. Pokoknya nyium bau bunga kayak gitu. Entah lah, pokoknya saya langsung agak cepet naik motornya. Nah, setelah sampai rumah, saya nanya ke teman, saya nge-WA ke teman. Tadi ngerasain gak sih lu merinding pas lewat jalan itu? Saya bilang begitu. Terus dia bilang dikit. Nah, terus saya juga cerita tuh sama dia. Ya, pas pulang sendiri, saya ngerasain merinding lagi tuh. Terus tambah lagi nyium-nyium wangi-wangi bunga kayak melati gitu, maksud saya gitu. Nah, terus dia malah cerita kayak gini, katanya, iya Vin, di situ tuh ada yang baru meninggal belum lama, gitu kata dia. Terus dia bilang, jadi belum lama itu tuh ada yang meninggal katanya, ibu-ibu yang ngelahirin anaknya, tapi anaknya selamat, ibu-ibu itu yang enggak. Nah, selang beberapa hari, jadi si anak juga itu meninggal. Si anak itu meninggal nyusul orang tuanya. Nah, yang parahnya lagi, dia juga cerita kalau orang-orang yang lewat situ suka ngeliat cewek rambut panjang pakai kayak baju putih itu diem tuh di situ, di daerah itu. Kalau ke situ ngeliat cewek rambut panjang kayak gitu gendong anak. Saya merinding banget kalau dia cerita kayak gitu juga. Untung dalam hati saya, untung saya nggak ngeliat. Nah, terus dia juga bilang
kalau warga situ ada yang digentayangin, diketok pintunya, tapi tengah malam kayak gitu, atau yang lihat. Ya gitu aja sih paling cerita dari saya. Terima kasih. Demikianlah sahabat detektif hantu, telah kita dengarkan testimoni dari saudara Alvin, di mana saudara Alvin ini memang sering lewat di daerah turunan Ciranji menuju ke Normin. Nah, saudara Alvin ini seperti apa yang tadi telah diceritakan, telah merasakan ada semacam hawa mistis yang sangat kuat sekali di daerah turunan itu antara Ciranji Timur menuju ke Normin, tanjakan Normin. Pasnya di dekat Walungan, sawah Ciranji Timur. Sahabat detektif, kalau kita lihat secara kasat mata, memang jalan itu indah. Jalan itu sangat menyenangkan kalau kita lihat dari pandangan mata pada waktu siang hari. Namun ketika datang malam hari, lewat dari jam 8 malam atau jam 9 malam saja, di situ auranya sudah sangat berbeda sekali. Dimana saya juga sering lewat di situ. Akhirnya ini merasakan sebuah perasaan yang sangat mengerikan, menakutkan, dan menyeramkan. Tapi secara langsung saya belum pernah melihat penampakan-penampakan di wilayah tersebut. Namun kalau kita merujuk dari cerita-cerita orang dan testimoni yang telah diutarakan oleh Alvin tadi, saya berpendapat juga bahwa memang di sekitaran wilayah tersebut, turunan Ciranji menuju ke Normin, yaitu sebelum sawah Walungan itu, ada semacam makhluk astral yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, namun bisa kita rasakan bahwa di situ memang ada makhluk-makhluk astral tersebut. Kalau dari testimoni baik dari pengguna jalan tersebut maupun warga di sekitar daerah tersebut, itu makhluknya berbentuk berbaju putih atau gamis putih, rambut panjang sambil menggendong anak kecil atau bayi. Terkadang sesekali terdengar suara tangisan-tangisan anak kecil yang entah dari mana sumber suara tersebut. Namun sering pengguna jalan lewat situ tidak mempedulikan entah itu tangisan tadi arah mana atau dari rumah siapa, sehingga tangisan itu hilang lenyap begitu saja. Bagi orang yang sering lewat di situ, mungkin udah biasa atau sudah tidak aneh lagi mendengar suara-suara semacam itu. Karena mau lewat mana lagi? Itu adalah merupakan jalan satu-satunya bagi orang Gandoang yang pulang kerja dari kawasan Jababeka atau kawasan MM 2100 atau dari daerah-daerah sekitarnya. Jadi tidak aneh kalau seandainya jalan tersebut akhir-akhir ini jadi perbincangan masyarakat setempat. Karena memang sebelum kejadian ini memang tidak ada apa-apa. Bahkan siapapun yang lewat situ entah jam berapa kayaknya tidak masalah. Namun akhir-akhir ini aja terasa begitu berbeda setelah masyarakat tersebut menyaksikan kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan. Salah satunya diantaranya adalah sebelum turunan dari Ciranji Timur menuju ke Normin tersebut ada warung. Menurut pengakuan orang
yang memiliki warung tersebut itu seringkali sekitar jam 12 malam diketuk-ketuk pagar rumahnya, pintu rumahnya, tanpa kata-kata, tanpa salam, tanpa bicara apapun. Hanya mengetuk-ngetuk seperti orang memukul kentongan para peronda. Tapi yang tuan rumah atau punya rumah tersebut tidak mau pusing. Dibiarkanlah suara itu berlalu begitu aja. Nah, karena merasa tidak ada sambutan dari tuan rumah, suara itu pun menghilang begitu saja tanpa ada kesan dan tanpa ada pesan. Namun berasumsi orang yang punya rumah tersebut beranggapan bahwa mungkin itu adalah salah satu makhluk yang sering jadi perbincangan warga masyarakat di daerah tersebut. Nah, dengan adanya semacam itu, akhir-akhir ini warga baik yang dari Gandoang ataupun Ciranci lewat dari jam 9 malam sudah tidak berani lagi, kecuali dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Namun kita sebagai umat Islam yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk semacam itu memang ada, tapi tidak perlu ditakuti yang berlebihan. Kenapa? Dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya alamnya saja yang berbeda. Dia alam gaib, kita alam nyata. Dia bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia, hanya bisa merasakannya saja. Tapi terkadang juga ada orang yang bisa melihat penampakan-penampakan di daerah tersebut. Nah, itu hanya beberapa orang saja. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mampu menjaga keimanan dan akidah kita dari hal-hal yang sifatnya membawa pada kemusyrikan. Para pencinta detektif hantu, sahabat detektif hantu, demikianlah cerita mistis atau cerita horor yang berada di daerah Ciranci. Namun sebagai bocoran juga, nanti akan kami bahas juga ada beberapa testimoni warga bahwa di daerah Ciranci itu bukan hanya di situ aja yang ada penampakan-penampakan yang sering dilihat atau dijumpai oleh warga tersebut. Di antaranya di daerah Cipicung, perbatasan antara Ciranci dan Mekarsari. Di situ juga ada sebuah rumah tingkat yang lokasinya di pinggir jalan namun jauh dari tetangga. Kalau kita lihat dari lokasinya memang rumah itu menyendiri dan banyak sekali warga yang lewat situ secara tidak sengaja melihat penampakan-penampakan, entah itu seperti kuntilanak, entah itu seperti tertawa, suara perempuan tertawa terbahak-bahak dan sebagainya. Karena dengan adanya semacam itu, banyak pengguna jalan melalui atau melintasi jalan tersebut menjadi kecelakaan. Ya, dengan sebab musabab tadi, yaitu mendengar suara yang menakutkan dan menyeramkan. Namun itu tidak akan kami bahas selanjutnya di sini karena insya Allah akan kita bahas pada episode berikutnya. Baiklah pemirsa dan sahabat detektif hantu, saya cukupkan cerita mistis pada malam ini sebagai pembelajaran bahwa kita sebagai muslim hendaknya kita senantiasa waspada dan senantiasa membaca doa untuk setiap kali aktivitas kita, baik itu siang maupun malam. Karena terkadang dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benteng, akan menjadi hijab dan akan menjadi penolong kita keselamatan dalam perjalanan baik pergi maupun pulangnya. Ya, saya cukup sekian. Saya Nasroh Nasir serta kru tim detektif hantu mengucapkan selamat beristirahat dan selamat menyaksikan video-video kami berikutnya atau podcast kami berikutnya.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.